Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Kalau mulai pak, bertanai lepuk, emak tarung ke kepake, kuna dekate, kita mudamu, kuna dekate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah pahlawan Indonesia Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah ke-6 Mukim, pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nata Setia, seorang uli balang ke-6 Mukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makdum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Makdum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Makdum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri uli balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan pendidikan rumah tangga berupa memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Langma ke-13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama terjadi pada tahun 1873 hingga 1874. Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada tanggal 18 April 1873, Belanda mendarat di pantai Jerman di bawah pimpinan Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874,
hingga 1880. Di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah keenam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak-dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya melanjutkannya. Ketika Ibrahim Lamna bertempur di Gletarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak-dien. Pada awalnya, Cut Nyak-dien menolak. Namun, karena Teuku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak-dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Belanda atau Belanda Kapir. Nantinya, Cut Nyak-dien dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan dengan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, Cut Nyak-dien berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cut Nyak-dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak-dien dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal van Swieten diganti. Penggantinya, Jenderal Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus menekan Belanda.
lalu menyerang Banda Aceh atau Kutaraja dan Melaboh sebagai bekas basis Teku Umar. Sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marsuse lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan de Marsuse merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit de Marsuse. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya, karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Hertz memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Teku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun. Dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyadin yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Surya Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyadin.
tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyaddin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyaddin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara sarasehan. Pada acara tersebut, peserta berziarah ke makam Cut Nyaddin dengan jarak sekitar 2 km. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran. Selain itu, orang Aceh dari Jakarta melakukan acara haul setiap bulan November. Makam Cut Nyaddin pertama kali dipugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tanggal 7 Desember 1987. Makam Cut Nyaddin dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter persegi. Di belakang makam terdapat musola dan di sebelah kiri makam terdapat banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama Haji Sanusi. Pada batu nisan Cut Nyaddin tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surah At-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Jumlah peziarah ke makam Cut Nyaddin berkurang karena gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi oleh aparat. Kini, makam ini mendapat biaya perawatan dari kotak amal di daerah makam karena pemerintah Sumedang tidak memberikan dana. Perjuangan Cut Nyaddin diinterpretasi dalam film drama episode berjudul Cut Nyaddin pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Eros Djarot dan dibintangi Christine Hakim sebagai Cut Nyaddin, Piet Burnama sebagai Panglaut, Slamet Raharjo sebagai Teku Umar, dan juga didukung Rudi Wowor. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dan merupakan film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes pada tahun 1989. Pada 13 April 2014, sebuah karya seni untuk mengenang semangat perjuangan dan perjalanan hidup Cut Nyaddin atau CND dalam bentuk teater monolog yang dimainkan dan disutradarai oleh Sa Inul Febrianti dipentaskan pertama kali di Auditorium Indonesia Kaya, Jakarta.
Naskah berdurasi 40 menit yang ditulis oleh Prajna Paramita tersebut kemudian dipentaskan kembali pada tahun 2015 di Jakarta, Pekalongan, Magelang, Semarang, dan Banda Aceh. Rencananya, teater monolog CND juga akan dipentaskan di Australia dan Belanda. Biografi beliau juga pernah dituangkan dalam bentuk cerita bergambar secara berseri dalam majalah anak-anak Ananda. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.